Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam, dan selawat dan sejahtera atas Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya. Amma ba'du. Sekarang kita akan membahas tentang artinya iman. Minggu lalu kita udah bahas rukun Islam yang ada di dalam kitab Babul Minan karangan hamba yang dhaif Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun artinya iman yaitu percaya dan rukun-rukunnya 6 perkara. Pertama, percaya pada Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Kedua, percaya kepada malaikat, bahwa mereka itu hamba Allah yang mulia, yang amat menurut perintah Allah Ta'ala. Ketiga, percaya kepada sekalian kitab yang turun dari langit kepada sekalian Rasul. Keempat, percaya pada sekalian Rasul. Kelima, percaya pada hari kiamat, daripada sirat dan timbangan amal, dan surga dan neraka dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Keenam, percaya kepada takdir Tuhan Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang jadi atau yang tidak jadi. Wallahu a'lam. Masih ada yang ingat artinya Islam? Apa artinya Islam? Gak apa-apa, lihat gak apa-apa. Apa artinya Islam? Menerima segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangannya. Itu artinya Islam. Kalau artinya orang Islam, artinya orang Islam, artinya orang Islam, kan ada di situ. Yang dikata orang Islam itulah yang mengucap dua kalimat syahadat dan sembahyang puasa. Itu yang dikata orang Islam. Jadi beda. Bukan orang Islam kalau yang nggak sembahyang nggak puasa. Orang Batak ada juga yang Islam. Adapun artinya iman. Apa artinya iman? Artinya iman itu percaya. Ya. Rukun-rukunnya nanti ada 6. Rukun. Ya. Artinya iman itu adalah percaya. Percaya pada siapa? Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian alam. Ya, itu yang pertama, percaya pada Allah. Artinya iman itu percaya, berarti mempercayai sesuatu yang bisa menjadi penyelamat baik di dunia, di alam kubur, di akhirat. Jadi kalau mempercayai sesuatu hanya untuk keselamatan di dunia, itu belum termasuk mengimani yang bagus. Kalau hanya percaya untuk kebahagiaan akhirat doang, belum termasuk juga mengimani hal yang bagus. Kalau mau mengimani hal yang bagus, harus
mempercayai bahwa sesuatu yang kita percaya itu bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Itu baru iman yang bagus. Karena artinya iman percaya. Misalnya nih, kita percaya nih sama apa ya? Kita percaya sama suatu benda, bahwa benda itu bisa membuat dagangan kita itu laris. Misalnya kita percaya sama benda membuat dagangan kita laris, itu hanya percaya untuk urusan dunia saja. Jadi kepercayaan semacam itu kepercayaan yang tidak boleh, karena dia hanya mempercayai untuk urusan dunia. Sementara yang dipercaya itu benda, bukannya yang menciptakan benda. Sedangkan yang menciptakan benda itu adalah Allah Ta'ala. Lalu bagaimana percaya yang bagus itu? Percaya yang bagus itu meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Apa sesuatu itu? Yang pertama yaitu percaya kepada Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian alam. Jadi Allah Ta'ala itu Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Dulu pernah kita bahas, alam itu ada berapa? Ada 5. 9. Apa aja? 10. Alam apa? Alam rahim. Alam rahim. Alam kubur. Alam semesta. Alam akhirat. Pertama, alam kandungan, alam rahim. Setelah keluar berarti masuk ke alam dunia. Setelah hidup lama di dunia, masuk ke dalam alam kubur. Setelah di alam kubur dibangkitin lagi dan masuk alam akhirat. Berarti ada 4 alam. Jadi ada 4 alam, ya. Makanya Allah itu adalah Tuhan sekalian alam yang menguasai 4 alam itu. Gak ada lagi Tuhan yang menguasai 4 alam. Gak ada lagi kecuali Allah. Tuhannya orang apa ya? Orang sono, no. Tuhannya orang sono, dia nggak menguasai 4 alam, karena Tuhannya orang sono yang nyiptain Allah. Kalau Allah siapa yang nyiptain? Allah nggak ada yang nyiptain. Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Esa. Nggak ada yang menyiptain, nggak ada yang beranakin dan nggak beranak. Makanya di situ di dalam surat apa tuh yang ada kalimat begitu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ di ayat itu ada dikatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan diperanakan. Jadi kalau ada Tuhan yang diberanakin itu bukan Tuhan. Kalau ada yang Tuhan beranak itu bukan Tuhan. Yesus. Hah? Yesus. Yesus mah Nabi Isa. Tapi bukan Nabi Isa. Nabi Isa yang dianggap sama kaumnya menjadi Tuhan, padahal dia Nabi. Bukan Yesus. Percaya dan meyakini sesuatu itu ada 6 perkaranya. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat, bahwa mereka itu hamba Allah yang mulia, yang amat menurut perintah Allah. Jadi malaikat itu diciptain sama Allah bukan? Iya, malaikat itu ciptaan Allah. Dari apa malaikat diciptain Allah? Dari cahaya. Dari an-nur. Ya, dari an-nur ya. Jadi dari cahaya, berarti rumah ruqyah yang bercahaya ini. Majlis an-nur, majlis yang bercahaya. Cahaya itu terang, cahaya itu halus. Dan malaikat itu hamba Allah yang amat menurut perintah Allah.
Dia itu malaikat itu gini. Kalau kata Allah, wahai malaikat, pikul langit sampai hari kiamat, dia pikul terus, nggak berhenti, pikul terus malaikat itu. Kata Allah, ya malaikat sujudlah kepadaku. Udah malaikat sujud terus, begini terus. Dia itu nggak bakalan bangun kalau Allah belum nyuruh bangun. Itu malaikat tuh. Makanya disebut makhluk ciptaan Allah yang amat menurut perintah Allah. Emang kayak kita. Habis harus sujud. Sujud. Tapi begini batu gak? Ada nggak orang? Bangun. Kalau malaikat enggak. Kalau udah sujud terus. Kalau malaikat udah bertasbih dari semenjak dia diciptain bertasbih, tahu nggak bertasbih? Tasbih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu namanya tasbih ya, kalimat tasbih. Kalau disuruh bertasbih udah tuh dari semenjak diciptain sampai nanti hari kiamat ya gitu terus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wah gitu terus. Sampai sekarang masih ada malaikat yang begitu. Masih ada malaikat yang bertasbih terus. Dan masih ada yang malaikat yang bersujud terus. Masih ada malaikat yang sampai sekarang itu mikul langit biar nggak rubuh. Dipikul terus sampai sekarang. Nanti kalau udah kata Allah, ya malaikat, udah jangan pikul langit, udah mulai langit terontok, bers, habis itu kiamat tuh. Itulah malaikat. Malaikat itu hamba Allah yang paling mulia, yang amat menurut perintah Allah Taala. Saking mulianya malaikat itu masih sujud loh sama manusia. Malaikat padahal dikatakan dalam kitab Babul Miyad ini hamba Allah yang mulia, yang amat menurut perintah Allah Ta'ala. Tapi malaikat masih sujud sama manusia. Contohnya sujudnya sama siapa? Malaikat sujudnya sama Nabi Adam. Dia malaikat sujud bukan takut sama Nabi Adam. Malaikat sujud karena perintah Allah. Karena Allah nyuruh sujud, maka malaikat sujud. Kalau Allah nggak nyuruh enggak. Kecuali iblis pada saat itu nggak mau sujud, karena dia merasa sombong karena dia diciptain dari api, katanya lebih hebat. Berarti artinya malaikat itu benar-benar taat sama perintah Allah. Terus percaya yang ketiga, yaitu percaya kepada sekalian kitab yang turun dari langit kepada sekalian rasul. Jadi mengimani atau mempercayai kitab-kitab Allah itu termasuk bagian daripada rukun iman. Kitab-kitab Allah itu bukan dibeli di pasar. Kitab Allah itu bukan ada di perpustakaan, tapi turunnya dari langit dan diberikan nggak kepada semua manusia, hanya diberikan kepada sekalian rasul. Rasul doang yang dapat kitab. Kitab Allah ada berapa? 60. Kitab Allah ada 4. Pertama Zabur, Taurat, Injil, tuh kitab Allah tuh. Injil yang ketiga. Jadi turunnya itu nggak begini dia turunnya. Misalnya Nabi Muhammad dari Al-Quran, bentuknya begini langsung. Enggak begitu turunnya. Turunnya enggak begitu. Turunnya satu ayat. Iya. Pertama diturunin kitab Taurat. Taurat diturunin orang-orang enggak pada beriman. Dilengkapin dengan turun lagi kitab Zabur. Pertama Zabur, terus Taurat. Taurat diturunin orang-orang masih pada begitu aja, belum banyak yang beriman. Diturunin kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Bukan tambah benar, tambah parah. Orang-orang malah ngakuin kalau Nabi Isa yang bawa Injil itu adalah Tuhan. Setelah itu baru dilengkapi dengan Al-Quran. Jadi kitab satu persatu turun itu melengkapi kitab-kitab yang turun pertama. Itu masih ada hewan berarti. Iya. Terakhir, kitab Allah yang paling lengkap itu ya Al-Quran. Yang keempat, rukun iman yang keempat yaitu percaya kepada sekalian Rasul. Rasul ada berapa yang wajib kita ketahui? 10. Nabi dan Rasul.
Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? Nabi 25. Nabi 25. 25. Ada 25 Nabi yang perlu kita ketahui. Siapa aja? Adam, Idris, Lut, Ismail, Yusuf, Ayub, Shuaib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cing, tadi aku bilang apa dulu? ada 25 Nabi dan Rasul yang mesti kita ketahui. Kalau malaikat ada berapa yang wajib ketahui? Coba kita sebutin dari pertama dengan lagu-lagu yang udah biasa. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Atik, Malik, Ridwan. udah. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Ada lagi ada Ridwan. Setiap rasul yang Allah utus itu masing-masing mempunyai misi, yaitu misinya mengenalkan Allah kepada semua kaumnya. Jadi dulu mah kaum, mainnya kaum. Masing-masing nabi, masing-masing rasul diutus untuk kaumnya. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh kaum, untuk semuanya. Yang kelima, rukun iman yang kelima yaitu percaya kepada hari kiamat, daripada sirat dan timbangan amal, dan surga dan neraka, dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang rukun Islam yang kelima itu kita harus percaya bahwa hari kiamat itu nanti ada. Daripada sirat, nanti kita akan berjalan di jembatan Shiratul Mustaqim. Yang kata sebagian ulama, jembatan Shiratul Mustaqim itu rambut satu dibelah 7. Oh iya, satu biji gini anjing. Iya. Dibelah 7 saja. Cip, Kucing di tipis. Cing. Tipis banget. Kucing 25. Cing. Tipis banget. Bulan ya. Cing, itu emang itu kan rusak. Kalau yang dosanya banyak nyeblung. Kalau yang dosanya dikit, pahalanya banyak, jalannya santai, lancar. Kalau yang sering sholat, yang sering ngaji, sering berbuat kebaikan, jalannya cepet sampai. Jadi ada yang nyeburnya, kalau lewat jembatan sirat itu, ada yang nyeburnya di awal, baru di awal nyebur. Dosanya berarti banyak. Ada yang udah di tengah-tengah nyebur. Ada yang udah dikit lagi sampai, ujung lagi sampai nyebur. Tapi yang paling parah itu di tengah. Kalau di tengah itu dalam. Begini. Berarti paling panas tuh. Paling panas. Dan yang bisa menolong pada saat nanti di hari kiamat yaitu syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya sering-sering berselawat buat Nabi. Nanti hanya Nabi yang bisa nolong. Nabi Adam disuruh minta tolong, dia nggak berani. Karena Nabi Adam pernah berbuat salah. Dia pernah makan, iya buah kaldi. Kata Allah jangan makan, dia makan. Nabi Isa disuruh minta tolong, dia nggak berani juga. Karena Nabi Isa itu takut. Karena dia dianggap Tuhan sama kaumnya. Nggak berani juga Nabi Isa. Yang berani cuma Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu seorang hamba Allah yang amat mulia. Dan dia itu nggak ada dosanya. Jadi dosanya Nabi Muhammad itu dosa yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang itu diampunin. Jadi orang yang nggak punya dosa cuma Nabi. Nol. Dia mah dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga, nggak ada dosa, dan justru dia
Nabilah yang bisa nolong kita untuk masuk surga. Tapi Nabi itu udah dijamin masuk surga loh. Nabi itu nggak ada dosa loh. Tapi dia sholatnya rajin banget. Padahal dia udah dijamin masuk surga. Sholatnya itu sampai kakinya pada bengkak. Saking rajin sholatnya, nggak ada yang bisa, nggak ada yang jarang yang sanggup ngikutin sholat Nabi. Nabi itu sholat duha aja bisa 12 rakaat. Sholat tahajud aja bisa 8 rakaat. Tambah witir. Tidurnya sedikit. Tidur sedikit. Dia biasanya kalau nggak ada keperluan habis isya tidur. Bangun-bangun tar sepertiga malam tahajud. Habis tahajud 12 rakaat, 8 rakaat tambah witir 3 rakaat, tidur lagi bentar. Baru subuh. Habis subuh duha lagi. Jadi memang istirahatnya berkurang, tapi itu udah cukup buat Nabi. Makanya Nabi itu biar kata dijamin masuk surga, orang yang tidak memiliki dosa tapi tetap sholat rajin. Lah kita yang dosanya banyak, sholatnya males, ngajinya males, mau jadi apa coba? Payah dah. Yang terakhir, rukun Islam yang terakhir yaitu percaya kepada takdir Allah Ta'ala atas setiap sesuatu yang jadi atau yang tidak jadi. Jadi kalau Allah udah takdirin sesuatu, itu nggak ada yang bisa merubahnya karena udah takdir Allah. Tapi kita nggak tahu takdir Allah buat diri kita itu seperti apa. Kita hanya bisa berusaha. Kita nggak bisa baca Quran, jangan pasrah, tapi berusaha dulu. Kalau memang Allah takdirkan bisa, pasti bisa. Tapi kalau baca Quran udah belajar sampai tua bongkok nggak bisa, berarti memang Allah takdirkan nggak bisa baca Quran. Tapi cuma disuruh rajin datang ke majelis doang. Karena datang ke majelis aja udah dapat pahala. Pahalanya sama kayak bebasin 10 budak. Kalau satu budaknya 100 juta, berarti sama aja udah beramal miliar-miliar. Udah banyak. Makanya kalau nggak bisa ngaji, datang aja, duduk aja, dia dapat pahala. Jangan takut. Takut nggak bisa, takut disuruh baca, nggak apa-apa, datang aja. Malam minggu. Ya. Takdir Allah atas tiap sesuatu yang jadi atau yang tidak jadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah rukun iman yang ada di dalam kitab Babul Minan. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil fili wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu aku masih kecil. Rabbana